Bab 369. Kalah berturut-turut. Efek dari kekalahan Zhen Wu mengejutkan. Bagaimanapun, Zhen Wu adalah salah satu pemain unggulan wilayah Qingqiao. Hasil seperti ini untuk pihak wilayah Qingqiao adalah pukulan yang sangat besar. Semangat pihak wilayah Qingqiao sangat rendah. Kembali ke posisinya, Zhen Wu berkata, tak berdaya, hanya bisa mengandalkan kalian. Aku sudah berusaha semampuku. Tenang saja, aku pasti akan mengalahkannya, kata Ciko dengan penuh percaya diri. Tidak ada ekspresi di wajah Wu Graleng, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, seakan selain pedang di tangannya, tidak ada hal yang sepadan dia perhatikan lagi. Pihak wilayah Qinghua saat ini bersemangat, bahkan tatapan beberapa pendekar alam surgawi dari 3 kekuasaan saat menatap Elton Su penuh dengan tatapan memuji. Saat ini, Elton Su sudah lama dianggap sebagai pemain unggulan pihak wilayah Qinghua, pemain unggulan yang mungkin merebut peringkat 3 besar. Bagaimanapun, citra Elton Su yang memukul Zhen Wu, membuat Zhen Wu selain menghindar, tidak memiliki kekuatan menangkis sama sekali sudah masuk ke dalam hati orang. Elton Su kembali ke posisinya, namun tidak terlalu gembira, karena dia tahu, bertarung dengan Zhen Wu, dia mendapat keuntungan besar. Karena bila membicarakan kekuatan serangan, Zhen Wu juga termasuk menengah ke atas di antara tingkatannya sendiri. Yang benar-benar dia andalkan adalah daya tariknya yang istimewa, bisa mengeluarkan godaan mematikan. Dengan tubuh menggoda, ditambah teknik ilusi tarian iblis, cukup membuat kemauan sebagian besar pendekar yang menghadapinya menjadi tidak kuat. Sayangnya, teknik ilusi benar-benar dipecahkan oleh Elton Su, dalam keadaan dikendalikan. Yang bisa digunakan Zhen Wu hanyalah murni kemampuannya saja, bagaimana mungkin bisa menjadi lawan Elton Su. Saat ini, setelah dirinya dipilih, kembali giliran pendekar lainnya dari pihak wilayah Qinghua untuk menantang pendekar pihak wilayah Qingqiao. Kekesalan di hati Elton Su dapat dibayangkan, keinginan menantang Tigreal Tang harus ditekan kembali. Yang dipilih dari seorang pendekar pihak wilayah Qinghua tetaplah pendekar yang kemampuannya hampir sama. Melalui pertarungan yang sengit, bisa dibilang wilayah Qingqiao dengan sulit memenangkan satu ronde, walaupun sulit, namun bagaimanapun akhirnya menang sekali lagi bukan. Sayangnya, karena sebelumnya semangatnya terlalu rendah, saat ini walaupun wilayah Qingqiao menang satu ronde, tetap sulit menarik semangat kembali. Kecuali sebagai salah satu dari pemain unggulan mengalahkan seorang pemain unggulan dari pihak wilayah Qinghua, maka baru mungkin mengangkat semangat lagi. Beberapa pemain unggulan pihak wilayah Qingqiao jelas juga sangat tahu keadaan saat ini, karenanya, Tigreal Tang berdiri. Melihatnya, Elton Su tak tahan merasa tak berdaya, kelihatannya kesempatan dia ingin menantang Tigreal Tang harus ditunda lagi. Saat ini, Elton Su sudah mempertimbangkan, apakah harus menyerah menantang Tigreal Tang, sebentar lagi langsung menantang salah satu dari Wu Graleng atau Ciko saja. Setelah Tigreal Tang berdiri, dia langsung berkata, Tuan Muda Xie, majulah. Orang lain berkata kamu sangat jahat, aku ingin melihat apakah sungguh jahat. Aku juga ingin melihat seberapa kemampuanmu. Mendengarnya, Tuan Muda Xie langsung berdiri, selanjutnya terbang naik ke atas arena. Tidak banyak bicara, sebelumnya terus menonton orang lain bertarung, walaupun keduanya tidak bersuara, namun sudah dari tadi tidak sabar. Saat ini keduanya seketika menyerang, kipas lipat di tangan Tuan Muda Xie ditepis, seketika puluhan jarum tiba-tiba terbang, menyerang ke arah Tigreal Tang, posisi setiap jarum berada di sudut mati, mengunci tempat kemanapun Tigreal Tang bisa menghindar. Tigreal Tang tentu saja dapat melihat hampir tidak mungkin menghindar, segera, juga tidak menghindar, pedang panjang di tangannya berayun melakukan pertahanan ketat, semua jarum ditangkis dan melayang keluar. Di saat ini, Tuan Muda Xie sekali lagi menepis, kipas lipat di tangannya melayang, dengan sebuah ritme yang unik melayang ke arah Tigreal Tang. Tigreal Tang murka, ingin membelah kipas lipat di tangannya. Namun kipas lipat ini menembus pertahanan dengan sudut licik dan tidak bisa dipercaya, dengan cepat menyerang ke arah dada Tigreal Tang. Nama Tuan Muda Xie pantas didapatkan, saat menyerang memang sangat jahat. Di saat penting,
kekuatan darah Tigreal Tang meledak, kekuatan di sekujur tubuh seketika meningkat cepat, tingkat reaksinya bertambah, dengan sulit menghindari sebagian besar serangan, namun tetap terluka sedikit. Tak disangka kamu membuatku terluka. Tigreal Tang sepertinya juga tidak bisa percaya, juga sepertinya marah. Tigreal Tang di saat ini tiba-tiba berteriak keras, barusan kamu yang terus melakukan serangan, kali ini, biar kamu menerima seranganku. Berteriak keras, Tigreal Tang tiba-tiba menyerang, kilatan pedang yang kuat melayang, dalam sekejap tiba di hadapan Tuan Muda Xie. Walaupun Tuan Muda Xie sudah memiliki persiapan namun juga tetap terkejut, buru-buru menghindari serangan Tigreal Tang ini, sejumput rambut yang berkibar karena menghindar tersentuh pelan oleh pisau, melayang terbang. Tuan Muda Xie sangat menyayangi rambutnya, saat ini tak disangka terpotong sebagian, tidak peduli keadaan seperti apa, untuknya ini adalah rasa malu yang sangat besar. Saat ini, Tuan Muda Xie juga tidak ingin menghindar, hanya ingin menyerang, keduanya sedang mengerahkan usaha terkeras melakukan serangan. Seketika, keduanya bertarung dengan sengit, kilatan pisau, energi pedang, berbagai energi sejati berterbangan di tempat, dalam sekejap, pertarungan keduanya sulit dipisahkan, sulit menentukan siapa yang menang. Elton Su melihat pertarungan keduanya, dia tahu, ini adalah sebuah pertarungan yang sengit, keduanya ingin menentukan siapa yang menang bukanlah hal yang begitu sederhana. Setiap jurus Tigreal Tang sangat sengit, walaupun kelihatannya kikuk, namun, Tigreal Tang di saat ini jelas sudah seperti tidak memerlukan senjata, hanya mengandalkan kemampuannya, ingin membuat ancaman untuknya bukanlah satu hal yang mudah. Sedangkan jurus serangan Tuan Muda Xie penuh dengan kelembutan dan keanehan, terkadang jelas-jelas bertarung, namun arah serangan Tuan Muda Xie tiba-tiba berubah, membuat orang tidak siap. Keduanya bisa dibilang yang satu keras, yang satu lembut, saling mendorong juga saling menolak, siapa yang ingin berbuat sesuatu pada siapa sangat sulit, bahkan bisa dibilang tidak ada harapan apapun. Perbedaan kemampuan keduanya tidak besar, sedangkan keadaan di atas arena bisa berubah setiap saat, tidak sampai saat terakhir, siapapun juga tidak tahu siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Di bawah arena sudah dibuat terkesima oleh pertarungan keduanya yang mendebarkan, orang yang bersorak atau berharap pemain unggulan pihaknya menang hanyalah beberapa dari sedikit orang. Matilah. Dalam 15 menit keduanya sudah bertarung ratusan jurus, di saat tertentu, Tigreal Tang tiba-tiba menebas marah, serta masih tiba-tiba berubah jurus dengan marah menebas. Menghadapi serangan yang tiba-tiba seperti ini, Tuan Muda Xie juga tidak siap, bergegas menggunakan kipas lipat untuk menahan serangan, sedangkan dirinya mundur tidak henti. Satu langkah salah, maka semua langkah salah, karena sebuah kesalahan, Tuan Muda Xie untuk sesaat kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang sedikit jeli bisa melihat, bila tidak ada hal yang di luar dugaan, Tuan Muda Xie pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Benar saja, hal tidak diduga tidak begitu mudah muncul, walaupun Tuan Muda Xie sangat tidak senang, berniat menyerang balik, namun juga hanya bisa menginginkan, tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, Tuan Muda Xie hanya bisa memilih mengaku kalah, memberi kemenangan untuk Tigreal Tang. Sampai sini, semangat pihak wilayah Qinghua bisa dibilang menjadi turun, sedangkan semangat pihak wilayah Qingqiao seketika berubah menjadi naik. Satu persatu tak tahan berpikir di dalam hati, seorang Elton Su termasuk apa, bila bertemu Tigreal Tang, takutnya hanya bisa mengaku kalah, apalagi Chikou dan Wugra Leng yang belum maju. Walaupun kembali ke tempat duduknya, Tuan Muda Xie juga tetap sedikit kesal, jelas masih memikirkan kekalahan dari pertandingan ini, dalam waktu singkat tidak dapat melupakannya. Di saat ini Elton Su juga berdiri, di saat ini, dia bersiap menantang Chikou, pendekar terkuat, atau yang terkuat kedua dari pihak wilayah Qingqiao. Hanya saja, baru saja berdiri Elton Su menyadari, dari pihak wilayah Qinghua mereka, satu-satunya wanita dari 3 pemain unggulan, Dewi Lori sudah berdiri. Wanita itu memang duluan, apalagi Dewi Lori lebih dulu berdiri darinya, untuk naik ke atas arena. Bila dia tidak mempersilahkan wanita naik duluan, takutnya tidak sedikit orang di tempat yang akan merutukinya.
Tak ada pilihan, Elton Su hanya bisa duduk kembali, menunggu kesempatan orang lain menantang dirinya, atau dirinya menantang orang lain. Kakak, ayo kita saling belajar. Naik ke atas arena, Dewi Lori berkata tepat sasaran pada Jen Wu, salah satu 4 pemain unggulan wilayah Qingqiao. Melihatnya, Jen Wu seketika tersenyum, sedang berpikir mencari harga diri kembali. Dewi Lori berinisiatif mencarinya, bukankah ini memberinya kesempatan? Segera, Jen Wu naik ke atas arena tersenyum berkata, adik, kamu harus hati-hati sedikit, kakak tidak akan berbelas kasihan. Saat bicara, sutra panjang Jen Wu dilemparkan bersamaan, tak disangka juga menggunakan teknik ilusi pada Dewi Lori. Sutra panjang Dewi Lori melilit pedang panjang, dengan cepat melancarkan serangan. Teknik ilusi Jen Wu seperti tidak berguna padanya. Teknik ilusi kembali tidak bisa digunakan. Saat ini, Jen Wu hanya merasa kekesalan yang sudah besar di hati semakin besar. Sebelumnya saat menghadapi Elton Su teknik ilusi tidak berguna, membuat kemampuannya tidak dapat dikerahkan sepenuhnya, jadi sudah membuatnya sangat kesal. Saat ini, menggunakan teknik ilusi menghadapi Dewi Lori, juga tidak dapat mengerahkan kegunaan apapun. Saat ini hati Jen Wu sangat kesal. Dewi Lori mengabaikan kekesalan Jen Wu, pedang panjang di tangan berbalik terbang, menggunakan sutra panjang mengendalikan pedang panjang, bisa membuat pedang panjang melakukan serangan apapun. Dalam keadaan seperti ini, Jen Wu ingin menggunakan cara sebelumnya saat mengurung Elton Su juga tidak ada gunanya. Apalagi, Jen Wu tahu takutnya walaupun sungguh bisa mengurung Dewi Lori sementara waktu, dengan cara Dewi Lori seharusnya bisa langsung menggunakan harta spiritual tingkat kaisar di tangannya untuk membelah. Dengan energi pedang yang keluar dari pedang panjang harta spiritual tahap atas tingkat kaisar yang dipegang Dewi Lori, hampir bisa membuat sutra panjangnya tidak dapat mendekati tubuh Dewi Lori. Dalam keadaan seperti ini, Jen Wu sekali lagi tertahan, lagi pula jauh lebih tertahan dibandingkan Elton Su padanya. Bila Elton Su juga bisa membuat teknik ilusi sulit menghasilkan pengaruh apapun saja, yang lainnya masih dibilang normal. Namun dengan Dewi Lori, bahkan dalam hal jurus dan yang lainnya samar-samar menahannya, membuatnya dikuasai penuh. Pada akhirnya, walaupun hati Jen Wu juga sangat tidak senang, namun juga tahu bila memberontak dengan putus asa seperti ini semakin memalukan, dia hanya bisa berkata keras, aku mengaku kalah. Bersambung. Bab 370 Pertarungan Dua Pendekar Kuat. Mendengar Jen Wu memilih mengaku kalah, Dewi Lori juga tidak berniat mendesaknya, dia menyimpan pedang, selanjutnya kembali ke posisinya. Jen Wu mundur dengan kesal, hatinya sangat sebal, awalnya ingin menyelamatkan harga diri, hasilnya kalah 2 kali berturut-turut, bisa dibilang kehilangan muka sepenuhnya. Saat ini, bila ada celah untuk bersembunyi, dia memiliki perasaan sungguh ingin masuk bersembunyi. Chico melihat Jen Wu kalah berturut-turut, juga sedikit tidak tahan. Sebelumnya Jen Wu kalah pada Elton Su, dia juga menahannya. Saat ini Jen Wu kembali kalah, Chico sudah tidak tahan lagi. Chico langsung berdiri, naik ke atas arena, menatap Desmond Lee berkata, majulah, aku tahu kamu yang terkuat dari antara mereka, setelah aku mengalahkanmu, bisa lebih cepat menang dari Wugra Leng dan mendapat juara 1. Dari ucapannya, Chico sepertinya percaya diri 100% bisa mengalahkan Desmond Lee. Bahkan saat ini Chico sudah berkata Wugra Leng barulah lawannya yang sesungguhnya, yaitu juga, menurut Chico, angkatan ini sama dengan angkatan sebelumnya, wilayah Qingqiao mereka akan kembali mendapatkan juara 1 dan 2. Sedangkan juara 3 baru diberikan pada pihak wilayah Qinghua untuk diperebutkan, namun bisa memperebutkannya atau tidak tetaplah masalah yang tidak kecil. Bagaimanapun, dari 4 pemain unggulan wilayah Qingqiao ini, selain Jen Wu kalah, bahkan kalah 2 kali berturut-turut, orang lainnya tidak ada satupun yang kalah. Desmond Lee naik ke atas arena dengan ekspresi datar, berkata, keadaan angkatan terakhir tidak mungkin terjadi lagi, aku jamin. Kita lihat saja. Selesai bicara, kekuatan yang kuat di sekujur tubuh Chico meledak keluar, selanjutnya yang keluar adalah gelombang panas yang kuat.
Desmond Lee menarik keluar pedang panjang harta spiritualnya. Pedang panjang terlihat gagah, ekspresinya datar. Chico pasti menang. Seorang pendekar wilayah Qingqiao melihat keadaan di arena, seketika berteriak bersemangat. Seorang pendekar wilayah Qinghua menonton di samping tidak jauh, mendengar hal ini, seketika merasa tidak nyaman, berkata menyanggah, pihak wilayah Qinghua kami yang menang, wilayah Qingqiao kalian pasti kalah. Bagaimana mungkin? Chico disebut Chico karena kekuatan ilahinya adalah kekuatan ilahi bersifat api, bakat kekuatan darah yang dimiliki juga kekuatan darah api. Kekuatan darah digabungkan dengan kekuatan ilahi, bisa membuat dia meledakkan kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Chico pasti menang. Segera ada seorang pendekar yang tahu dengan jelas kemampuan Chico berkata. Saat ini, Desmond Lee dan Chico masih belum mulai bertarung, para pendukung kedua pihak mulai ricuh. Akhirnya di bawah rasa harap puluhan ribu penonton, keduanya akhirnya beradu. Kedua pihak dari awal tidak ada yang namanya serangan mencari tahu, sejak dimulai, saat pedang panjang di tangan Desmond Lee diayunkan, sudah memberi perasaan menunjukkan kemampuan. Sedangkan yang berhadapan dengannya adalah kegarangan Chico, lagi pula kegarangan di dalam kegarangan. Kekuatan ilahi api awalnya sudah cukup garang, sedangkan kegarangan kekuatan darah Chico juga tidak kalah sedikit pun dari kekuatan ilahi api. Saat ini, kekuatan darah api seperti bensin, kekuatan ilahi api dan kekuatan darah bergabung, dengan suara, boom, sepenuhnya menyulut kekuatan darah. Di saat ini kekuatan yang meledak keluar bisa dibayangkan. Sedangkan di saat ini, kekuatan ini sedang digunakan di atas pedang panjang Chico, dengan kecepatan yang sulit dibayangkan mengarah ke Desmond Lee. Aura yang menghancurkan bergulung menyerbu ke arah Desmond Lee. Wajah Desmond Lee juga menunjukkan ekspresi serius. Kemampuan Chico kuat sedikit melebihi dugaannya. Pedang panjang terayun berkali-kali. Satu persatu kilatan pedang terbentuk di udara. Perasaan ini seperti menggambar di udara, memberi perasaan puitis. Namun, menghadapi keadaan seperti ini mata Chico tak tahan terbelalak. Benar saja, detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan orang muncul, energi pedang yang diayunkan Desmond Lee di udara berkumpul dan tidak menyebar, pada akhirnya membentuk sebuah kata, belah, yang mengejutkan orang. Pergi. Desmond Lee berteriak keras, kata, belah, di udara ini menghisap kekuatan spiritual dunia, semakin lama semakin besar, pada akhirnya sungguh seperti sebuah pedang, di udara membelah serangan sengit Chico. Namun, untuk Desmond Lee, ini masih belum selesai. Barusan hanya pertahanan, di saat ini tiba gilirannya untuk menyerang. Satu pedang terhunus, hampir dalam sekejap, pedang Desmond Lee tiba di sisi Chico. Pedang ini kelihatannya tenang seperti air, namun membawa kekuatan guntur menebas ke arah Chico. Tidak dapat menggambarkan seberapa cepat dan seberapa ganasnya pedang ini, namun, saat ini semua orang menyadari, sebenarnya seberapa hebat Desmond Lee. Menghadapi serangan Desmond Lee ini, Chico hampir mengikuti insting menghindar, sedangkan reaksi instingnya jelas kurang dari kecepatan serangan Desmond Lee, karenanya walaupun menghindar sebisa mungkin, namun juga meninggalkan sebuah luka yang tidak besar namun tidak kecil di lengan kanannya. Kecepatan pulih Chico yang memiliki kekuatan darah sangat cepat, ditambah juga memiliki kemampuan penyempurnaan tubuh, karenanya, dengan cepat sebagian besar luka pulih, juga tidak akan merasa ada rasa tidak nyaman. Namun, serangan Desmond Lee ini sepenuhnya memprovokasi Chico. Api amarah di dalam hati naik, di bawah dorongan api amarah, kekuatan darah juga mulai mengamuk hebat. Satu pedang diayunkan, dunia seperti berubah menjadi merah, kekuatan yang mengamuk bergulung hebat, seakan di dunia hanya ada pedang ini. Silent Sword. Sampai di saat ini, Desmond Lee tidak berani abai dan menahan diri sedikit pun, menggunakan jurus terjitunya. Benar-benar berbeda dengan kegarangan Chico, jurus pedang yang digunakan Chico berubah-ubah, kegarangan yang sepenuhnya. Sedangkan Desmond Lee benar-benar tidak ada suara sedikit pun, ini seperti sebagian dari udara, tidak bisa dipisahkan dari udara. Justru karena tidak bersuara, jadi, kecepatannya lebih cepat, hampir dalam sekejap, pedang panjang Desmond Lee berbenturan dengan jurus pedang Chico. Pedang dan pedang berbunyi,
keduanya mundur 10 langkah bersamaan, hampir mundur ke sisi arena. Namun, Elton Su dapat melihat, dalam jurus pedang, serangan Desmond Lee lebih hebat dari jurus pedang Chico. Karena Desmond Lee adalah kultivator pedang yang khusus berlatih jurus pedang, sedangkan Chico menggunakan pedang agar lebih mudah mengayunkan kekuatan jurus pedang yang lebih kuat. Dari hal ini bisa melihat perbedaan keduanya. Sedangkan keduanya mundur 10 langkah karena bagaimanapun fisik Desmond Lee jauh lebih lemah dibandingkan dengan Chico yang memiliki pengalaman penyempurnaan tubuh. Desmond Lee hanya mundur beberapa langkah lebih banyak baru bisa dengan sempurna menangkis kekuatan, dan tidak terluka. Sedangkan karena fisik Chico cukup kuat, cukup menahan benturan yang kuat, jadi hanya mundur 10 langkah, kalau tidak, Chico pasti mundur lebih jauh. Tatapan kedua pihak saat menatap satu sama lain penuh dengan ekspresi serius, masing-masing tahu dengan jelas kemampuan lawan. Terutama Chico. Dia awalnya meremehkan kemampuan Desmond Lee, merasa hanya Wugra Leng mereka baru pantas menjadi lawannya. Hasilnya, kemampuan Desmond Lee memang membuatnya terkejut, terutama teknik pedangnya lebih hebat. Ini membuatnya tanpa sadar membandingkan Desmond Lee dengan Wugra Leng. Keduanya memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik pedang, namun, sebenarnya siapa yang memiliki teknik pedang yang lebih kuat? Tidak hanya Chico yang berpikir seperti ini, pendekar yang tahu Wugra Leng juga seorang kultivator pedang juga pasti akan berpikir seperti ini. Saat ini, Chico memiliki sebuah pikiran untuk dirinya mengaku kalah, lalu membuat Desmond Lee bertarung dengan Wugra Leng, melihat siapa dari generasi muda dua area yang menjadi pendekar pedang nomor 1. Tentu saja, Chico hanya memikirkan pikiran ini saja, mendapatkan kemenangan, mendapatkan juara 2, bahkan mendapatkan juara 1 adalah yang dia inginkan, yang ingin dia kejar. Kemampuanmu sangat lumayan, tapi, bila hanya di tingkat seperti ini, maka kamu bisa pergi mati. Terima jurus terkuatku pedang membelah langit, teriak Chico. Suaranya belum selesai, serangan tercepat Chico sudah mendarat, serangannya penuh dengan kegarangan yang tiada habisnya. Pedang panjang yang penuh energi ini berdiri tegak di udara seperti akan membelah langit, sangat mengerikan. Menghadapi serangan seperti ini, ekspresi Desmond Lee serius, aura pedang Chico penuh dengan kedominanan yang tidak akan mengalah. Kedominanan ini benar-benar berbalik dari jurus pedangnya penuh dengan aura lepas dari duniawi, lebih banyak adalah bebas. Saat ini kedatangan serangan Chico, pedang panjang Desmond Lee berayun berkali-kali, satu demi satu pertahanan sudah diletakkan di depan tubuh. Sayangnya, pertahanan-pertahanan ini juga tidak cukup membuat Desmond Lee tenang. Pedang panjang energi Chico ini bersentuhan dengan serangan Desmond Lee, dapat dengan mudah menembus satu demi satu pertahanan Desmond Lee, sama sekali tidak dapat menghentikan majunya serangan Chico yang kokoh, dan kegigihannya meledak ke arah Desmond Lee. Untuk hal ini, Desmond Lee tidak marah. Ratusan energi pedang menyerang ke arah pedang panjang. Satu tebasan tidak dapat menangkis maka dua tebasan tidak bisa maka tiga tebasan. Namun, membuat energi pedang sebanyak ini dalam waktu yang terbatas juga bukanlah hal yang mudah. Untuk Desmond Lee tidak hanya sebuah pengalaman yang melelahkan, kecepatan energi pedang panjang juga begitu cepat. Dia juga sama sekali tidak mungkin memiliki waktu melakukan banyak reaksi. Pada akhirnya, Desmond Lee menangkis sebagian besar energi. Serangan pedang panjang energi yang membawa energi mengamuk pada akhirnya tiba di hadapan Desmond Lee. Melihatnya, Chico tak tahan tersenyum. Walaupun serangan kultivator pedang sangat kuat, namun kelemahannya juga sama sangat jelas. Contohnya Desmond Lee, walaupun serangan Desmond Lee mengerikan, namun, tingkat kelemahan pertahanannya juga yang paling mengerikan dari semua pendekar. Sedangkan hal ini juga tidak ada pilihan lain, karena kultivator pedang tanpa hambatan fokus pada pedang, semuanya dalam serangan, namun dalam pertahanan benar-benar tidak sebanding dengan pendekar jenis lainnya. Saat ini, walaupun setengah serangan jurus terkuatnya ditangkis, namun, dengan tingkat tubuh Desmond Lee, pasti tidak akan tahan dengan jurus ini adalah penyebab dia percaya diri. Boom! Serangan Chico akhirnya bersentuhan dengan pedang panjang yang dihadang di depan Desmond Lee. Pasir hisap bergulung,
menyebabkan pasir berhamburan. Untuk sesaat, semua orang juga tidak dapat melihat jelas keadaan terakhir di dalam. Namun, Chico merasa, menerima serangannya ini, Desmond Lee seharusnya sudah berbaring di atas tanah pingsan bukan? Bersambung.